Bab 589. Memalukan. Menyesal. Pada saat ini, Ayu masih sedikit menyesal. Karena dia meremehkan kemampuan bocah putih kecil dari sebelumnya. Menurutnya, cederanya hanya membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan, tetapi ketika dia melihat Mileye dan Lindsay pulih seperti sebelumnya, dia tahu bahwa dia salah. Bocah putih kecil itu pasti akan bisa membuatnya pulih ke puncaknya dengan cepat. Dan harganya hanya satu manisan haus. Sebuah permen haus. Pada saat ini, hati Ayu sedikit berantakan. Hanya manisan, bocah putih kecil itu memberi Kaden di bantuan yang begitu besar. Dia merasa tidak adil. Semakin memikirkannya, dia semakin merasa tidak adil. Ayu mendengus dingin, berbalik dan kembali ke menara penjara alam. Lanjut latihan. Lindsay juga kembali ke menara penjara alam. Dia meletakkan kotak yang diberikan bocah putih kecil itu sebelumnya di bawah pohon. Dia tidak membukanya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tidak membukanya. Di luar menara penjara alam, Mileye memandangi pedang Tianzu di depannya. Daya mematikan pedang ini sangat kuat. Sangat kuat. Dari awal hingga sekarang, kecuali wajah sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Pertarungan jarak dekat dengan pedang ini hampir tak terkalahkan. Dan pedang penakluk jiwa yang cocok untuk serangan jarak jauh, bisa digunakan untuk membelah jiwa dengan satu pedang. Jauh dan dekat. Mileye menarik kembali pikirannya, dia menyingkirkan pedang Tianzu, lalu berbalik dan menghilang di tempatnya. Tidak jauh dari sana, seorang wanita berdiri dengan tenang. Orang ini adalah Mira Zhao, dia tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, Mira Zhao berbalik dan pergi. Hal-hal yang Mileye lakukan di kota Dengtian dengan cepat menyebar ke seluruh alam utara. Pada saat ini, di alam terpencil yang besar dari alam semesta yang kacau ini, selain dewa, reputasi Mileye hampir mencapai puncaknya. Mileye. Dia membunuh Lusinan Master Alam Tao dari aliansi Ordo. Lusinan Master Alam Tao bukanlah intinya adalah bahwa Mileye membunuh orang-orang dari aliansi Ordo. Hari ini, aliansi Ordo masih menjadi pemimpin dalam nama. Dan Mileye ini berani menantang aliansi Ordo. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda sekarang, ketenaran Mileye sedang booming, secara langsung melampaui siapapun di peringkat Tao. Orang-orang Klantang. Di Aula Pahlawan, pada saat ini, para tetua utama dari keluarga Tang dan para master semuanya ada di sana. Suasana di aula cukup bermartabat. Kali ini, apa yang terjadi antara Mileye dan aliansi Ordo juga mengejutkan mereka. Secara khusus, kekuatan dan kartu truf Mileye, bahkan keluarga Tang, tidak akan berani meremehkan mereka sedikit pun. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba menatap Lydia Tang, Edward Tang dan Aldi Tang. Apa masih ada yang mau dikatakan? Aldi Tang berkata dengan sungguh-sungguh, evaluasi ulang orang ini. Edward Tang mengangguk, jika kita ingin mengambil harta itu, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang, karena pada saat ini, apakah itu kota Shenwu atau Sekte Pedang, ini adalah waktu terlemah. Tentu saja, jika kita ambil tindakan, ada juga risikonya, Mileye orang ini. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lydia Tang. Bagaimana pendapatmu, kakak perempuan tertua? Di lapangan, semua orang memandang Lydia Tang. Dapat dikatakan bahwa status Lydia Tang dalam keluarga Tang juga telah meningkat pesat. Karena itu adalah saran Lydia Tang di awal, keluarga Tang tidak mengambil tindakan terhadap Mileye. Jika tidak, bukan aliansi Ordo yang menderita kerugian besar kali ini, tetapi keluarga Tang. Semua orang meremehkan Mileye.
Lydia Tang terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ketua klan, tetua, kurasa yang perlu kita lakukan sekarang bukanlah mencari harta itu, tetapi mempelajari Mileye dengan baik, juga orang dan harta karun miliknya." Di atas, Richard Tang berkata, "Lanjutkan." Lydia Tang mengangguk, "Mileye masih misteri sampai sekarang, di mana batasnya? Apakah ada orang di belakangnya? Apakah satu orang atau banyak orang? Harta karunnya, klan dewa, Kadendi. Semua itu menunjukkan bahwa dia bukan sendirian. Juga, dia mampu menyentuh harta karun itu, yang membuktikan bahwa dia memiliki kendali atas harta karun itu, yang membunuh 30 Master Tao dalam sekejap. Langsung bunuh 30 Master Ranah Dao." Mendengar ini, ekspresi semua orang di arena menjadi sangat serius. Mereka tahu tentang kenaikan aliansi Ordo ke kota surgawi. Semua orang terkejut bahwa Mileye mampu memobilisasi harta itu. Harus dikatakan bahwa mereka takut. Pada saat ini, bahkan klan Tang tidak akan berani membenci Mileye sedikit pun. Pada saat ini, Lydia Tang berkata lagi, "Selain itu, kita tidak dapat mengabaikan satu hal, yaitu klan siluman dan beberapa monster tua. Terutama klan siluman, sejauh ini tidak ada gerakan. Jika mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya, aku pasti tidak percaya. Tapi mereka tidak bergerak sama sekali, jadi hanya ada dua penjelasan. Pertama, mereka takut akan sesuatu dan tidak berani menembak, apapun alasannya. Kita tidak bisa mengambil tindakan pada saat ini, jika tidak, aliansi Ordo mungkin menjadi keadaan kita." Di samping, Aldi Tang sedikit mengangguk, "Kata-kata kakak sangat benar. Sekarang prioritas utama klan Tang kami adalah untuk mengetahui Mileye ini dan orang-orang di belakangnya. Hanya dengan benar-benar memahami kekuatan lawan kami dapat mengurangi kerugian kami seminimal mungkin." Pada saat ini, Lydia Tang tiba-tiba berkata, "Mengapa kita harus menjadi lawannya?" Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Lydia Tang. Lydia Tang tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah kita memanfaatkannya? Sekarang, hubungannya dengan aliansi Ordo berlawanan dan aliansi Ordo tidak akan pernah berani membiarkannya tumbuh dewasa. Maka masalahnya ada di sini. Karena aliansi Ordo tidak berani membiarkannya tumbuh, mereka pasti akan terus menargetkan Mileye dan Mileye ini pasti akan melawan. Masalah ini mungkin baru saja dimulai, bukan akhir." Edward Tang berkata dengan lembut, "Kakak berarti kita akan terus duduk di gunung dan menonton pertarungan." Lydia Tang mengangguk, "Bila perlu, kita dapat memberi Mileye sedikit bantuan, dan meminta Mileye membantu kami menghabisi aliansi Orde adalah hal yang baik untuk keluarga Tang, bukan?" Edward Tang tersenyum dan berkata, "Tapi kakak perempuan tertua, pernahkah kamu memikirkannya? Jika Mileye ini terus tumbuh, jangankan aliansi Ordo, aku khawatir klan Tang juga tidak dapat melawannya." Lydia Tang tersenyum dan berkata, "Lalu apa pendapatmu tentang klan Tang sekarang? Seperti aliansi Ordo, kirim seseorang untuk membunuh Mileye. Bahkan jika kita menggunakan semua kekuatan kita sekarang, bukankah aliansi Ordo akan menghentikannya juga?" Mengatakan itu, dia memandang Edward Tang. "Edward Tang, sampai sekarang, tampaknya kamu belum mengerti satu hal, yaitu, Mileye tidak lagi sendirian, dia lebih menakutkan daripada kekuatan. Dia dapat menggunakan klan Tang untuk berhubungan dengan aliansi Ordo, tidak bisakah dia menggunakan aliansi Ordo atau klan siluman untuk mencelakai klan Tang? Jika demikian, aku tidak tahu tentang klan siluman, tetapi aliansi Ordo pasti sangat senang membantunya melawan keluarga Tang. Tidak bisakah kamu mengerti masalah sesederhana itu?" Mendengar ini, mata Edward Tang sedikit menyipit, kata-kata Lydia Tang sedikit memilukan. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon kepala keluarga? Kekuatan, bakat. Namun,
IQ lebih dibutuhkan atau dengan kata lain, dibutuhkan pola. Dan pernyataan Lydia Tang tidak diragukan lagi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pola. Dia tidak terlihat cukup dalam atau cukup jauh. Kalimat ini sungguh menyayat hati. Edward Tang memandang Lydia Tang, kata-kata kakak perempuan tertua terlalu kejam, apakah kamu menargetkanku? Lydia Tang menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin memberitahumu bahwa baik bagi keluarga untuk melihat hal-hal secara lebih komprehensif. Di samping, seorang lelaki tua sedikit mengangguk, Lydia Tang benar, kamu benar-benar harus melihat semuanya secara komprehensif, jika tidak, keputusan yang salah dapat membawa bencana bagi klan Tang. Edward Tang melirik Lydia Tang, lalu tersenyum, apa yang diajarkan kakak perempuan itu benar. Wajah Lydia Tang tanpa ekspresi, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba berkata, seperti yang dikatakan Lydia Tang, mulai sekarang, klan Tang tidak akan menargetkan Miley Ye dan akan menggunakan semua kekuatan untuk menyelidiki orang ini. Selain itu, Lydia Tang mulai dari saat ini akan menjadi tetua, selain membangun rumahnya sendiri di luar, juga bisa merekrut semua jenis jenius dan monster atas nama keluarga Tang kami. Kecuali tetua utama dan aku, dia tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, dia dapat memobilisasi setidaknya 50 kavaleri klan Tang. Mendengar ini, ekspresi semua orang di arena berubah. Jika Lydia Tang hanya memiliki sedikit kekuatan sebelumnya, maka sekarang, kekuatan Lydia Tang telah tumbuh. Dapat dikatakan bahwa selain tetua utama dan Richard Tang, tidak ada yang bisa mengatur Lydia Tang. Tidak hanya itu, tetapi dia juga bisa mengerahkan 50 kavaleri besi klan Tang. Asal tahu saja, Edward Tang dan Aldi Tang hanya bisa memobilisasi 30 orang. Sekarang dalam hal kekuatan, Lydia Tang dapat dikatakan telah sepenuhnya melampaui keduanya. Edward Tang memandang Lydia Tang dan berkata sambil tersenyum, selamat kakak perempuan tertua. Aldi Tang juga tersenyum sedikit, selamat kakak perempuan tertua. Lydia Tang membungkuk sedikit kepada Richard Tang. Lydia Tang berterima kasih kepada ketua klan. Richard Tang mengangguk, dan kemudian berkata, urusan keluarga Qin cukup aneh. Mungkin ada orang di belakang mereka. Aku tidak tahu siapa mereka untuk saat ini. Untuk keluarga Qin, kamu harus lebih berhati-hati. Di lapangan, semua orang mengangguk. Richard Tang berbalik dan semua orang bubar. Di pintu masuk aula utama, Edward Tang tiba-tiba berjalan ke sisi Lydia Tang, kakak perempuan tertua sedang membantu Miley Ye. Lydia Tang tidak berbicara. Edward Tang berkata sambil tersenyum, aku bisa melihatnya, bisakah kepala keluarga dan para tetua tidak melihatnya? Lydia Tang memandang Edward Tang, dalam hal pertempuran, tidak ada seorang pun di keluarga Richard Tang mengalahkanmu kecuali ketua klan dan adik ketujuh, tetapi dalam hal IQ, kamu benar-benar kalah jauh. Edward Tang memandang Lydia Tang, apa maksudmu? Lydia Tang tersenyum dan berkata, ketua klan bisa melihatnya, tetapi tidak satupun dari mereka mengatakannya. Mengapa? Karena sekarang lebih baik bagi klan Tang untuk memiliki hubungan yang baik dengan Miley Ye daripada memiliki hubungan buruk dengannya. Persahabatan bermanfaat bagi klan Tang. Aku melakukan ini atas dasar kepentingan klan Tang, jadi aku mendapat dukungan dari klan dan para tetua. Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya, aku mungkin tidak bisa menjadi calon kepala keluarga, tapi aku pasti akan hidup lebih lama. Tetapi kamu berbeda, Edward Tang, kamu terlalu ambisius, kuat, dan berbakat, tetapi ketmu mengabaikan poin bahwa ketmu bukan yang terkuat. Selama kamu bukan yang terkuat, kamu mungkin hanya menjadi batu asahan seseorang. Jika kamu tidak ingin menjadi batu asahan, kalau tidak mau,
kamu mungkin akan diganti. Karena di permukaan, perselisihan keluarga tidak pernah diizinkan. Apakah kamu mengerti? Edward Tang terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku lebih buruk dari adik ketujuh? Lydia Tang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak lebih buruk darinya. Mengapa kamu menargetkanku berulang kali? Apakah kamu babi? Apa manfaatmu dengan menargetkanku? Belajar lebih banyak dari Mileye, meskipun dia rendahan dan tidak tahu malu, tapi kepalanya benar-benar mampu berputar. Pada dasarnya tidak mungkin bagi orang lain untuk berkomplot melawannya. Hal yang paling penting adalah dia masih sangat pandai bertarung. Jika dia ada di Kelantang, dia pasti adalah calon kepala keluarga yang paling tepat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, wajah Edward Tang agak suram. Pada saat ini, Aldi Tang, yang tidak jauh, tiba-tiba berjalan ke Lydia Tang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kakak perempuan tertua, aku memiliki harta karun yang tepat untuk kakak perempuan tertua." Edward Tang dengan dingin melirik Lydia Tang yang berbicara dan tertawa tidak jauh di sana, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku, Edward Tang, tidak akan pernah menjadi batu asahan." Bersambung.